Oke, ini artisnya. Seger banget. Salaman dan salaman akhirnya ketemu sesudah kita follow. Siap. Yang penting ada ceritanya. Oh, kalau masuk sini enggak. Di depan. Ketua KMD Bu Eka, Bu Ica sebagai ketua pelaksana di sini. Terima kasih juga telah mengundang kami berdua untuk bukan mendampingi sih Bu Dini, ngajak jalan-jalan. Iya, berfaedah, insya Allah berfaedah dan bermanfaat untuk teman-teman sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin healing Mbak Dini, ingin jalan-jalan karena udah kelamaan pandemi. Nggak nyicil. Saya senang sekali di sini saya bertemu lagi dengan teman-teman lama karena ada beberapa orang yang mungkin cuma 2 ya, dikasih 3 juga nggak mau. Bingung. Ya kan? Nah, sebenarnya Moza kalau dibanding dengan banyak brand fashion lain nggak ada apa-apanya lah fashion Moza ini. Tapi mungkin yang menjadi poinnya adalah yang bisa diambil mungkin untuk hikmah oleh teman-teman semua, Moza itu dimulai dari minus. Kalau orang lain memulai bisnis itu dari 0 ya, itu udah biasa ya. Saya dari minus. Kondisinya ketika saya memulai Moza itu utang saya baru aja bangkrut dengan kerugian 2,5 miliar dan menyisakan utang ratusan juta. Jadi saya sekarang ada di Bandung, itu bukan warga Bandung. Saya adalah orang Majalengka yang tinggal di Bandung, hijrah di 2016. Saya ke Bandung nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju di kardus dan TV buat anak-anak. Saya ngontrak 1 petak rumah di Jatihandap. Ya, jadi saya memulainya dari minus, tanpa utang, tanpa riba, tanpa investor manapun. Jadi Moza memulai semua ini dari modal 3 juta rupiah. Ya, sekarang nilai valuasinya terakhir berapa nih Cica? 1,7 M. Ya, dari 3 juta ya. 6 tahun, dari 7 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini banyak yang sering beralasan kan kalau mau bisnis tuh nggak punya modal gitu, nggak ada modal. Sekarang itu udah nggak musim pakai modal sendiri, itu nggak musim. Kita bisa jual produk apapun. Produsen di Indonesia ini banyak sekali. Dan menjadi reseller itu bukan kesalahan, bukan juga lebih rendah dari produsen, bukan. Bahkan saya punya reseller itu yang omsetnya tuh setahun bisa sebulan itu bisa bisnis fashion akan sukses enggak, ya. Apapun sistem, apapun model bisnis yang kita gunakan tetap tergantung bagaimana kita mengelolanya. Reseller 17.000, kalau misalnya kita tidak bisa bina, mati semua, buat apa? Tapi ketika kemarin pandemi berapa tahun? 2 tahun, banyak nggak bisnis yang mati, padam, kolaps. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, kita ini manusia nih lebih ke egosentris, bukan ke market sentris. Padahal kalau kita jual produk, bukan yang kita suka, tapi yang customer suka. Nggak usah nanya-nanya customer deh, coba kita diri sendiri nih. Kalau kita jual baju nih, pasti yang teman-teman suka semua kan? Nah kan, kita bikin produk, saya nggak suka deh kayak gini. Padahal siapa tahu customer suka, ya kan? Orang yang jualan durian, nggak semuanya suka durian, tapi suka, ya kan? Nggak semua orang yang jualan BH itu pakai BH, bapak-bapak bisa cuma tambahkan gitu, nggak ada komplain lain gitu. Tapi kalau reseller enggak, mereka pasti ngelihat siapa yang menjadi owner di balik brand ini. Ownernya kedengeran arogan misalnya, sombong, ya udah dia mundur. Jadi kalau misalnya reseller tuh menyangkut emosi sekali. Tapi kalau sudah loyal, percayalah mereka nggak akan pindah lain lagi. Moza nggak punya banyak yang loyal, distributor besar yang loyal itu nggak nyampe 50. Tapi orderannya ratus juta. Jadi jual 5. Kemarin kita udah meeting. Kita fokusin ke 50 orang ini aja deh. Kita gedein orang ini aja deh. Satu orangnya 400 juta, kalau kali 50 kayaknya sejahtera. Ya kan? Ada kemarin kita sepakat untuk bangun, soalnya ketika check out kok jadi murah.
Gamis 200.000 kalau kita live di TikTok. Untuk pengguna baru suka ada diskonnya banyak, free ongkir diskon, jadi 150.000. Jadi boleh pakai reseller, mau affiliate. Kalau misalnya bisa dua-duanya, kenapa tidak? Dari mana saja nanti munculnya pembeli. Ya. Kalau misalnya di sini ada produsen yang, saya ada nggak sih kayak saya takut nanti resellernya nggak terima, ya kan? Sekarang kita tuh dilema nih buat produsen yang memiliki reseller. Mereka kan beranggapan kok ownernya jualan sendiri, ya kan? Apalagi live di TikTok gitu. Kok jualan iklan sendiri di Facebooknya gitu. Kok bersaing sama reseller? Pasti ada pertanyaan itu. Tapi teman-teman harus tahu, kita ini bukan bersaing sama reseller, tapi kita bersaing dengan brand lain. Brand lain udah masuk TikTok, Instagram, semuanya masuk, masa kita cuma ngandelin reseller aja? Kalau resellernya mundur. Ada satu brand jeruk ya, jeruk belum punya bisnis plan bikin deh. Nah di bisnis plan itu kita harus menuliskan semuanya sehingga kayak kita punya pegangan gitu. Kita harus ada latar belakang kita bikin produk ini apa sih? Kan ada, siapa tahu hanya untuk legacy. Ya kan pejabat itu, saya punya kafe loh, tapi nggak tahu kafenya ada profit atau enggak, ada untungnya enggak. Karena kalau saya bisnis itu ya, saran bisnis saya itu yang pertama adalah sustainable, bisa berkelanjutan. Jadi kalau kayak tahu ini nggak sih klinik apa sih, klinik yang buat ini tuh babu apa sih? Kan kos-kosan gimana ya kalau di Bandung kota? Nggak worth it dibanding dengan ngebangunnya. Harga tanah di sini 5 juta tanahnya doang semeter. Alhamdulillah saya bisa beli ini juga. Kalau dibangun kos-kosan untuk BEP-nya 4 tahun. Maka saya bikinnya guest house, dipaketin sama travel. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ke Bandung bisa nginep di guest house saya. Untuk MKM Depok gampang lah. Jadi guest house-nya tuh ada 2 kamar, ada yang per kamar, 3 kamar, ada yang 1 rumah. Jadi ada 2. Nggak bisa, mentok udah. Berarti kalau buat saya itu nggak scalable. Ya. Yang ketiga adalah bisa diwariskan. Makanya namanya tadi Moza bukan Dini. Karena kalau misal namanya brandnya Dini, kalau saya nggak ada, selesai. Jadi saya pakai namanya yang. Nih kalau misalnya ada teman-teman bikin baju ya, HPP berapa sih gamis coba? Misal kita beli kain 3 meter misalnya ya, 1 meternya tuh 30.000, berarti 3 meter 90.000, jahitnya 40.000, berarti 130.000, aksesoris 10.000, 140.000. Kira-kira kalau jual 150.000 untung nggak? Enggak. Jadi kalau buat saya harus ada untungnya. Jadi kalau nggak ada untungnya meskipun rame, kiriman sampai capek gitu, ya saya nggak mau. Saya pernah punya bisnis ini loh, selain fashion, kuliner. Ada yang tahu nggak? Saya dulu punya namanya Hayolo snack. Omsetnya kecil, dulu Mbak Wi itu yang pegang, yang sekarang jadi asisten saya. Omsetnya sebulan cuma 100 juta. Hayolo nya harganya piro? 15.000. Tapi capeknya, ini kayaknya capek banget Dewi. Kamu ini capeknya kayak gini, untungnya sebulan cuma 60 juta. Tutup aja ya. Akhirnya ditutup. Karena target saya besar. Untuk karyawan berapa, gimana kita mau bangun masjid, gimana kita mau bangun pesantren. Karena saya ada sekolah. Saya ada sekolah di Majalengka, SD dan SMP IT. Sekarang saya juga sedang bangun masjid. Ya kalau misalnya receh, tapi capeknya sama, lama. Ya. Jadi harus ada untung. Yang kedua, benefit sosial. Ya harus ada, untuk sosialnya harus ada. Berbagi di sini ya, kalau di sini masyarakat sini senang banget sama Moza. Apalagi Lebaran dapat semua, Idul Adha dapat semua, Ramadan semua mesti dapat sosialnya. Kenapa saya sebut sosial? Itu masih ada unsur marketingnya. Ya kan orang masih ada lihat ada logonya gitu ya.
Itu masih ada unsur marketingnya. Bukan ria, beda. Itu memang sengaja unsur marketing. Kayak kemarin saya ada acara sama Umi Pipik, benar-benar charity, kita kasih goodie bag, ya masih ada tulisan Mozanya di goodie bag, ya masih ada unsur promosinya. Yang ketiga adalah benefit spiritual. Nah, kalau spiritual ini benar-benar hanya kita dan iya, itu nggak perlu orang tahu, nggak perlu diceritain di medsos kayak gitu-gitu. Kenapa Bre? Habis waktunya. Sedih. Masya Allah ya. Masih. Oh, satu lagi teh. Apa aja tadi itu ya? Adalah dari sosial. Sosial. Kita sama Allah. Ada untung harus sosial. Sosial. Wah, dicatat. Sosial, komersial, spiritual, ya. Satu lagi ya tadi ya. Pertama saya lupa lagi satu. Ketiga bisnis, ketiga benefit spiritual. Nah, yang keempatnya itu benefit benefit untuk diri sendiri. Jadi kayak gini. Sekarang ada frugal living ya, tau nggak? Frugal living tau nggak? Nah, itu ketika kita bisnis jangan sampai ada saudara, ibu, bapak, kakak yang kekurangan. Dari bisnis kita itu bisa bantu mereka. Jadi jangan berpikir, oh udahlah saya mah omsetnya 20 juta aja udah cukup. Ya, karena hidup bukan hanya mikirin perut sendiri. Iya, gitu. Nggak penting lah seberapa omset yang kita peroleh gitu ya. Tapi yang penting adalah seberapa besar manfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih, beri aplaus dong tadi. Jam menuju pulang, Masya Allah. Ini ada bukunya. Bahkan saya itu kemarin waktu tahun 2002 akhir ya, saya ketemu Putri Tanjung mau invest di Mozart, nggak bisa gitu. Jadi 100 yang oke, hampir sama.